Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. An Anasin ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamah. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah. Riwayat Imam Tirmidzi. Alhamdulillah, sebentar lagi saudara-saudara kita yang sudah berada di Mekah akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Semoga mereka diberi kesehatan, kelancaran, kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga menjadi haji yang mabrur. Amin, Allahumma amin. Namun bagi kita yang berada di negaranya masing-masing, dan berada di Indonesia dan di negara-negara yang lain, tidak melaksanakan haji, jangan kecewa. Atas rahmat Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah memberi solusi kepada kita, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis ini. Kita sudah tahu, haji itu merupakan ibadah yang membutuhkan kesehatan, membutuhkan biaya yang tidak kecil. Bahkan sekarang harus antri puluhan tahun, ada yang 10, 20, bahkan 30 tahun antri. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi solusi kepada kita. Kita bisa melaksanakan ibadah haji, bahkan setiap hari kita bisa melaksanakan haji, itu mendapatkan pahala haji. Yang pertama, kita harus melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah tentu yang utama bagi kaum muslimin, ini adalah sholat berjamaah di masjid. Bagi perempuan tidak masalah untuk berjamaah di masjid. Namun ketika tidak berjamaah di masjid, usahakan untuk tetap berjamaah di rumahnya. Kita ajak putri-putri kita untuk berjamaah dengan ibunya, atau pembantu perempuannya diajak untuk berjamaah sholat subuh. Setelah berjamaah sholat subuh, kemudian duduk berzikir kepada Allah, sebagaimana zikir yang disunahkan setelah sholat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan zikir-zikir yang lain. Kalau sudah selesai, kita perbanyak membaca istighfar, perbanyak membaca Al-Quran. Asalkan kita jangan ngobrol dengan orang lain, kita sibukkan zikir. Walaupun berpindah tempat, agak ke belakang, atau pindah ke kanan, atau pindah ke kiri, tidak masalah, misalkan masih di dalam masjid. Ketika kita sudah berzikir sampai matahari terbit, barulah kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ketika matahari sudah agak ke atas, atau kita lihat jadwal di HP kita, baru kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah isyraq ataupun sholat sunnah, ataupun dilanjutkan dengan sholat duha 2 rakaat. Setelah itu baru kita kembali ke rumah kita. Jadi yang pertama, kita sholat berjamaah. Yang kedua, berzikir sampai terbitnya matahari. Yang ketiga, setelah matahari terbit, kita sholat sunnah 2 rakaat, baru pulang ke rumah kita, dan kita sudah memperoleh pahalanya haji, pahalanya umrah. Begitu simpel, dan ini merupakan rahmat Allah
kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, marilah kita usahakan untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Ajak anak-anak kita, ajak keluarga kita. Kalaupun ibunya mau sholat di rumah, dipersilahkan. Ada temannya, pembantu atau putrinya untuk sholat berjamaah di rumahnya. Ataupun sekalian ikut ke masjid, tidak masalah. Walaupun kita tidak tiap hari menunggu terbitnya matahari, sekali-kali kita tunggu sampai terbitnya matahari, sholat 2 rakaat, baru kita pulang. Dan semoga kita dipermudah, diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan hadis ini. Dengan harapan untuk selanjutnya kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah haji ke Mekah dan berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sudah siap-siap untuk melaksanakan wukuf diberi kesehatan, kemudahan untuk melaksanakan haji, menjadi haji yang mabrur. Allahumma hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa amalan maqbula. Amin Allahumma amin. Ini merupakan haji tanpa ribet, haji tanpa antri, haji tanpa tarsih. Semuanya yang mengurus adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetap ini tidak menggugurkan kewajiban kita bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah.